أسد العرب والعجم وإمام طيبة والعرب وترجمان بلسان الإله ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفين يا رب كرمه وتعظيمه ورفعته ومهابته ومرضاه ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي البخر الغني والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمعلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun ay hadza faslun fi bayanil ghusli. Ini satu pasal di dalam menjelaskan tentang mandi janabah. Artinya perkara apa saja yang menyebabkan seseorang wajib melakukan mandi. Mujibuhu sittatun. Yang mewajibkan mandi janabat itu adalah 6 perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama, ilajul hasyafati, yaitu masuknya kepala baja, kepala hasyafah, au qadriha, atau seukuran kepala baja, kepala hasyafah, min maktu'iha, dari orang yang terputus zakarnya, fil farji, ke dalam kemaluan perempuan. Ini Bapak, kita punya burung ya, pala depan tuh yang botak tuh, yang pala tuh, itu namanya hasyafah, namanya hasyafah. Ada lingkaran di sini nih, ya kan, bekas jahitan. Dari lingkaran ini ke sini nih hasyafah nih, ini batangnya. Nah, kalau kita masukin kepala hasyafah ini segini doang nih, seukuran segini doang ke dalam kemaluan, maka sudah menyebabkan mandi janabah. Sekarang kepalanya nggak ada, dipotong sama istrinya, ada batangnya doang. Kalau batangnya udah masuk seukuran kepala hasyafah, tetap mandi dia. Saya kan udah nggak ada kepala hasyafahnya, batangnya masih berdiri gitu, itu masuk. Cuma biasanya kalau udah nggak kepalanya, batangnya udah nggak ini. Karena biasanya kalau motong langsung sampai akar-akarnya, saya bisa batangnya. Karena pernah berapa kali saya dengar berita dipotong gitu, tapi masih bisa hidup. Tapi apa gunanya gitu? Nggak ada gituannya gitu. Nah itu kalau masuk
kepalanya doang, jangan bilang saya cuma nyicipin doang, itu batal. Tetap mandi janabah. Asani yang kedua, khurujul mani bihtilamin au ghairi, keluarnya sperma dengan sebab dia bermimpi atau selain bermimpi, apa saja deh. Kalau sudah keluar yang namanya sperma, maka dia wajib mandi janabah. Mandinya wajib, buru-burunya sunnah, kecuali kalau sudah masuk waktu sholat. Ingat ya, kalau yang namanya sperma itu keluarnya itu nikmat. Kalau keluarnya itu nikmat. Kalau keluarnya itu disertai dengan rasa lelah, itu bukan sperma, tapi namanya wadi namanya. Kalau capean nih kita nih, gotong kerja bakti ya kan, mindahin kubah ya kan. Kubah digotong kan berat itu. Gotong kubah keluar itu wadi. Kalau mazi itu pelumas, kalau kita lagi nafsu tuh, itu keluar tuh mazinya. Nah, yang buat kita mandinya nih, dia nggak najis, tapi wajibin kita mandi. Asalisu al-haidu, yaitu masalah haid. Yaitu apa? Kalau dia sudah selesai haid, nanti di depan lebih perinci lagi. Banyak perempuan masuk neraka karena nggak paham masalah haid. Kalau dia udah waktunya suci, ya udah langsung mandinya mandi janabah. Ar-rabi'u an-nifasu, yang keempat itu adalah darah nifas. Al-khamisu, yang kelima yang menyebabkan orang mandi, al-wiladatu, akan wiladah. Wiladah itu melahirkan, mau kering mau basah, kalau dia melahirkan mandi janabah. Asadisu al-mautu, yang menyebabkan orang mandi itu adalah orang mayit yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak jihad fisabilillah. Umumnya mandinya wajib untuk buat orang yang meninggal. Orang dicuci itu karena 3 hal. Pertama, sebab kotor, piring kotor dicuci. Ada orang dicuci itu karena sebab najis, mugola harus dicuci. Ada orang dicuci itu karena sebab dimuliakan. Nah, kita dimandikan bukan najis, bukan, tapi karena kita dimuliakan. Mau bertemu dengan Tuhan Zat yang Maha Mulia, masa kumus-kumus dimandiin kita, dikasih parfum kita. Makanya kita nggak dibilang bangke, dibilangnya jenazah. Bangkenya udah dimandiin loh. Siapa? Haji Rojali. Bangke, jangan bangke, jenazah. Tega banget dibilang, walaupun sama-sama bangke jangan. Wa furuduhu isnani, dan fardunya wudu yang harus dilakukan pada saat dia mandi itu isnani, ada 2. Al-awwalu, yaitu adalah niat, jelas. Karena nanti yang namanya mandi hukumnya beda-beda. Ada yang mandinya sunnah, ada yang mandinya wajib, ada yang mandinya mubah, tergantung niat. Maka niatnya itu adalah fardu, harus dilakukan. Asani, dan rukun yang kedua apa? Takmimu, yaitu meratakan jami'il jasadi, seluruh jasad, seluruh anggota tubuh, bil ma'i, dengan air. Artinya apa? Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki itu semuanya harus terkena air, dengan catatan bi ghalabatiz zon, dengan persangkaan yang kuat kalau air itu sudah membasahi badan kita. Kalau menggunakan hakul yakin susah kita. Kalau hakul yakin berarti waktu mandi kacanya 4 sisi. Airnya waktu kita siram kita lihat tuh, turun nggak ke bawah. Sekarang kamar mandi kita kacanya ada 4 atau cuma ada 1? 1 pecah lagi, kadang nggak ada lagi. Nah, kita bigola batison, artinya kita yakin waktu kita mandi airnya itu sudah turun semua, kena semua. Nanti bagi istri kita, bagi perempuan yang sudah melakukan hubungan jima, nih, ada pada bagian perempuan itu, kalau seandainya dia berdiri dia nggak kelihatan, tapi waktu dia jongkok nyengir tuh bagian itu. Nah, waktu belahan nyengirnya itu waktu mandi janabah bagian luar tuh dia harus dibasuh. Maka perempuan itu walaupun sunnah mandinya berdiri, waktu dia mau basuh kudu jongkok. Kenapa? Makinya dia tuh bibirnya itu bagian luar, dulu bagian dalam. Waktu sudah pecah jadi bagian luar, maka waktu mandi harus dibersihin, harus kena air. Bagian bikinnya, gejer-gejer itu dia harus kena air. Kenapa? Kalau dia nggak jongkok, bagian itu nggak kena siram.
maka dia harus jongkok supaya nyengir. Waktu nyengir pun disiram mandi janabah. Pak, bisa dipahami kan? Nah itu yang dipesan. Kenapa? Itu udah termasuk bagian luar itu. Setelah dia pecah itu udah bagian luar. Wasunanuhu, adapun sunnah daripada mandi kasiratun, banyak banget. Minha, diantara yang sunnah itu apa? Al wudu'u kamilan qablahu, yaitu wudu secara sempurna sebelum melakukan mandi janabah. Bapak harus dipahami gini. Makanya saya sering bilang, mandiin jenazah itu nggak ada bedanya sama mandi janabah. Maka kalau mengikuti sunnah, mandiin jenazah itu harusnya wudu dulu baru dimandikan. Tapi mayoritasnya orang karena memang ngikutin supir, jadi proktapnya mandi dulu baru dibutuhkan. Padahal mah sama aja, buktinya mayit aja dijadi satu sama mandi besar. Oke, itu teknis, Bapak-bapak. Yang penting cara berwudunya ada dua nih. Kita tetap sunnah melakukan wudu pada saat mandi janabah, ini sunnah. Tapi caranya ada dua nih. Ada caranya wudu kamilan, wudu secara sempurna. Artinya apa? Ya benar-benar wudu dari mulai apa? Dari mulai basuh tangan sampai selesai itu wudu. Akan tetapi waktu nanti dia mandi janabah, hati-hati. Telapak tangannya jangan megang kelonengan. Kalau megang kelonengan jadi batal. Maka enaknya pakai cara wudu yang kedua. Dia wudu tapi tidak sempurna, yaitu wudu tapi meninggalkan kedua kaki. Dia bersih dulu kemaluan spermanya kalau dia habis hubungan. Selesai spermanya bersih, dia cuci tangan dengan niat sunnah wudu. Kumur-kumur istisaq, basuh muka niat wudu, terus cuci tangan, basuh kepala, dua telinga. Kaki udah belum? Belum. Kalau kaki belum, berarti wudunya sempurna belum? Belum sempurna. Udah, habis itu kita niat mandi janabah. Nah, karena wudunya belum sempurna, tangan kita boleh megang kelonengan. Kenapa? Kan belum batal dia. Orang wudunya belum sempurna. Kadang-kadang kita ada yang kalau nggak kepegang nggak abdul gitu. Harus pakai sabun dibersihin, kotor banget gitu. Ya, makanya harus dipegang. Kalau yang udah biasa mah enggak, ya enggak. Kalau nggak dipegang nggak puas. Dia pegang tuh. Selesai dia pegang, dia bilas niat mandi janabah selesai. Nanti habis pakai handuk, pakai sarung, lanjut niatin, ya Allah, lihat lanjutin kaki kanan, kaki kiri, selesai. Ini yang dibilang gini Pak. Pertanyaannya gini, katanya mandi janabah. Kenapa kalau selesai mandi janabah mau sholat ente kudu wudu dulu? Karena dia salah praktekinnya. Kalau dia praktekinnya benar, wudu dulu, dan dia menyisakan dua kaki, waktu mandi janabah selesai sebelum pulang kamar mandi, dia lanjutin dengan membasuh dua kaki, dia bisa langsung sholat. Itu yang dibilang hadas besar itu mengangkat sekalian hadas kecil. Syaratnya wudunya bisa. Begitu juga kan kasus gitu. Kalau ada orang dua kasusnya nyolong ayam, kasus yang kedua bunuh, itu bukan dua kali kasusnya, di penjara dulu 3 bulan baru hukum mati, enggak, hukum yang terbesar yang diambil. Kenapa? Yang besar nutupinya kecil, itu pasti. Nah ini begitu. Kalau habis mandi janabah wudu lagi, kan gua mau sholat, katanya mandi besar kan udah bersihin semua. Oh iya ya, kenapa wudu? Karena ente wudunya setelah mandi, sunnahnya sebelum mandi. Ada dua versi ya, nanti ketemu. Ini di sini sunnahnya kamilan sempurna. Tapi bagi kita yang ragu-ragu takut kesentuh, mendingan sisain kaki. Supaya apa? Babat habis dulu sarang-sarangnya, baru kita melakukan mandi janabah sempurna sampai bersih, baru pakai handuk lanjutin kaki kanan dan kaki kiri. Itu lebih aman. Wal ibtida'u bi syaqqil aymani min badani. Dan sunnah itu memulai dari sisi sebelah kanan daripada badan kita. Kaidah kemarin tuh begini Pak. Ingat ya, depan belakang pasti depan dulu, atas bawah itu pasti atas dulu, kanan kiri pasti kanan dulu. Sekarang bagusnya berarti dari mana? Dari atas kepala dulu. Kalau kita kuat ya, makanya jangan langsung kena air. Pemanasan dulu, wudu itu pemanasan.
supaya kita syaratnya nggak kaget. Maka selesai kita wudhu, kita niat mandi, bagusnya dari atas. Waktu air muncul, niat nawaitul ghusla li rafil hadasi akbar fardulillahi ta'ala. Terus, nih, udah sampai sini, kanan dulu nih, dibelekkan kanan dulu di sini. Habis kanan dulu, belakang kanan, baru kiri depan, kiri ke belakang, tangan kanan, tangan kiri. Kalau mau ngikutin sunnah, sekarang kagak ada lama banget, tidur aja. Yang penting kan, karena ya nggak apa-apa, terserah kan itu sunnah. Tapi kalau mengikuti Nabi begitu pelan-pelan. Maka Nabi itu rapi mandinya, yakin. Kenapa? Orang satu-satu aja. Dada depan, bagian belakang, dada kiri depan, kiri belakang, tangan kanan, tangan kiri. Kalau kita udah usahalah. Tapi itu Nabi, jangan dibilang lama-lama. Emang itu Nabi. Maka orang yang bisa mandi janabah dengan benar, dia udah bisa mandi janabah, bisa mandiin orang, bisa. Wadalku dan sunnah digosok-gosok. Itu paham tuh. Gosok-gosok dengan bilyadi, dengan tangan boleh, atau menggunakan spot. Yang penting digosok-gosok supaya air yakin kena kulit, nyambung semua. Wataslisu dan sunnah meniga-kalikan. Nah ini nanti coba bayangin Pak, air dulu dari atas, set, ya kan, selesai, kanan ini, kaki kanan semua set, itu baru satu, sabunin dulu sampo, pakai lagi tuh, saking apiknya Nabi. Kalau kita, udah sekali aja, mau sekali jadi dicengin mulu sama mertua, apalagi 3 kali, ya kan, udah sekali aja. Wastiqbalul kiblati dan sunnah menghadap kiblat bagi yang mandinya nggak telanjang. Kalau yang mandinya telanjang makruh, nggak boleh. Menghadap kiblat gondal-gandel nggak boleh. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan kalau udah ditutup tembok, iya. Tapi kalau telanjang setan bisa lihat, jangan. Yang dibilang sunnah itu kalau kita mandi pakai kemben di atas pusar dan di bawah daripada betis kita. Nah itu baru boleh menghadap kiblat. Kalau iya jangan mandi. Faslun ini satu pasal fima di dalam menjelaskan yusanu yang disunahkan lahu bagi seseorang al-ghusl untuk mandi. Jadi ini menjelaskan kapan saja seseorang sunnah melakukan mandi, namanya mandi sunnah. Oh ada ya? Apa bunyinya? Wa makruhatuhu dan makruh daripada mandi janabah itu nahu contohnya al-israfi fil ma'i ini ya. Oh ya, contohnya seperti berlebih-lebihan di dalam air cebur-cebur itu. Makanya ya saya bilang itu kalau punya water heater yang sistemnya sensor enak. Ya, kalau nggak bisa yang penting jangan ngurus-ngurus banget. Mandi lu kayak nguras bak, nah itu jangan dulu. Cuma nguras bak bener namanya, jangan mandinya yang bener. Sekarang ember kita kecil, kan enaknya pakai water heater ya. Pakai water heater, apa namanya, shower. Kalau water heater mah nggak semuanya punya, itu pemanas. Ini pakai water heater, pakai shower, pakai shower kan nggak semuanya punya tuh. Bikin pakai ember juga nggak semuanya bisa. Nggak apa-apa pakai bak. Yang penting air di dalam baknya yang kecil, airnya nyala supaya bisa ada sirkulasi. Yang kedua, waktu pakai gayung niatnya iktiraf. Ini gayung tangan kita niatin jadi gayung supaya kalau kita masukin air kena tangan numpah ke situ, itu bagian dari gayung. Jadi jangan aduh embernya kecil, ininya kecil, gua nggak bisa mandi janabah, nggak cerdas dia. Harus bisa mandi janabah. Kenapa? Karena memang dia harus mandi waktunya waktu sholat. Kalau enak makanya kalau punya rezeki, baknya panjang gede, bukan 2 polah lagi. Seperti kalau renang kalau ya, nah supaya apa? Aman dan tuh apa aja masuk aman. Fasul ini sebuah pasal lima yusanu di dalam menjelaskan perkara yang disunahkan lahu bagi seseorang al-ghuslu untuk melakukan mandi. Artinya disunah mandi. Yusanul ghuslu, sunnah mandi. Ada catatannya nih ya, lihuturil jumu'at, bagi orang yang niat hadir sholat Jumat. Sunnah mandi Jumat bagi orang yang niat mau datang sholat Jumat. Kalau dia nggak niat datang sholat Jumat, nggak sunnah mandi. Mau kemana? Mudik masih,
Dia mau mudik nih, berangkatnya misalnya nekat, berangkatnya jam 8 naik Sinar Jaya dari Lebak Bulus gitu. Dia nggak niat nih untuk apa? Untuk sholat Jumat, nggak sunnah dia mandi. Bahkan perempuan itu ala ikhtiar, boleh milih mau Jumatan atau mau sholat zuhur. Sekarang dia milih sholat Jumat karena dia niat mau sholat Jumat. Perempuan sunnah mandi Jumat. Jadi ingat, mandi Jumat cuma disunahkan bagi mereka yang niat mau sholat Jumat. Yang nggak niat sholat Jumat walaupun laki-laki nggak sunnah mandi. Waktunya kapan? Waktunya mulai habis subuh sampai datang paling gonces saat khotib mau naik mimbar. Itu paling bagus, dikit lagi mau sholat kalau bisa. Walil idain, dan sunnah mandi 2 idain. Kalau ini beda. Sunnah mandinya bukan orang yang mau sholat id, bukan. Bagi orang yang ketemu 2 hari raya, sunnah mandi walaupun dia lagi haid, walaupun dia lagi nifas. Sunnah mandi buat apa? 2 hari raya. Kalau tadi sunnah mandi Jumat itu dimulai dari mulai sholat subuh. Kalau sholat mandi id itu dimulainya jam 12 malam. Jam 12 malam sampai kapan? Sampai khotib naik ke atas mimbar. Kenapa? Karena orang dulu kalau mau sholat bareng Nabi perjalanan 3 jam dia, 3 jam lebih. Maka dia mandi dulu di rumah, jalan dari rumahnya sampai ke masjid Nabi itu sekitar jam 4. Berangkat dari jam 1, jam 4 mereka sholat subuh berjamaah sama Nabi, dilanjutkan dengan sholat id. Setelah itu mereka pulang lagi ke kampung halaman 4 jam lagi, berarti sampai sana jam 11. Maka kalau itu berbarengan dengan sholat Jumat, mereka balik lagi nggak mungkin. Makanya dikatakan sama Nabi, dia nggak usah sholat Jumat. Kenapa? Karena masyakoh berat. Nah sekarang masjidnya deket, kita mau sholatin nggak sampai 4 jam gitu. Masjidnya dekat, mau pelihun ada, istiqomah ada. Dia bilang nggak usah sholat Jumat dah, udah sholat id. Salah. Berarti dia salah interpretasi. Nanti Ustaz semua nanti kalau mau berbicara sama Nabi tentang syariat, harus dipilah dulu mana yang ini bagian daripada budaya Nabi dan ini bentuk dari syariat Nabi. Harus dibedain. Contohnya, maaf ya, ini nggak ada sedikit pun menyalahkan, nggak ada. Tapi ini budaya sebenarnya. Begini. Begini. Kita tahu sunnah buka puasa pakai korma. Sunnah ya? Ya, sunnah. Karena yang wajib kan pakai gorengan ya? Nah, ini kata saya. Sunnah gitu. Di situ benar Nabi kalau buka puasa pakai korma. Tapi tahu nggak ente? Nabi sahur pakai apa? Yang bilang Indomie saya tonjok. Enggak tahu Nabi sahurnya pakai apa? Ya Nabi sahurnya pakai korma. Karena korma itu makanan pokok, sehingga Nabi membayar zakat itu dengan putul balat itu korma. Dan ente jangan bayangkan kalau Nabi makan korma itu cuma 3, enggak, 1 piring. Karena memang makannya korma doang. Kalau kita korma itu cemilan, dikasih 1 piring, gumoh gak kita? Gumoh, sakit gigi, gumoh. Itu korma itu karena memang makanan Nabi. Kalau seandainya pada zaman Nabi ada jambu kelutuk, bisa jadi sunnah buka puasa jambu kelutuk. Jadi korma itu memang sunnah, memang Nabi kelihatan. Jadi tiba di situ mah. Jadi itu sistemnya budaya sebenarnya, bukan bagian sunnah. Cuma ulama kita lihat sunnahnya manis, makanya selalu di dalam kitab itu pakai sama dengan kalau alat yasir, kalau mudah, kalau susah, yang penting apa saja yang manis. Karena Nabi selalu bukannya itu iktidaan gitu. Sebenarnya itu mah buya ya, emang Nabi makan. Kalau kita mau ikuti di besok sahur makannya korma lagi, 1 piring lagi. Kan kagak. Besok sahur udah dendam sayur asem dan jadi harus berpilah-pilah kalau berbicara sejarah, termasuk isbal dan sebagainya. Nanti ketemu sama orang yang teliti muhadisin, kita dicacatin sama dia. Maklum kayaknya, jelasinnya begitu. Jadi kita kudu paham histori sejarahnya supaya kalau nentuin satu hukum itu benar syariat, ini budaya gitu. Supaya jangan salah. Wal kusufi lil qamari, dan sunnah pada saat mau melakukan sholat gerhana bulan.
wal khusufi syamsi, dan mau melakukan sholat gerhana matahari kalau ada, wal istisqai, dan sunnah pada saat mau minta sholat hujan. Jadi kalau yang paling cara istisqa itu banyak, ada caranya beristighfar, ada caranya itu berdoa, dan paling berat itu dengan melakukan sholat. Itu yang menyuruh wali amri, Kementerian Agama. Nanti Kementerian Agama yang menyuruh kita perjanjian kapan mau sholat istisqa. Karena sebelum sholat istisqa kita sunnah puasa 4 hari. Kalau puasa ini sunnah nih puasa. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk dilakukan, jatuhnya jadi wajib. Besok kita mau melakukan hari Jumat sholat istisqa misalkan, maka mulai dari apa tuh? Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu kita puasa. Nanti di hari Jumat sambil sholat istisqa kita sambil puasa di situ. Nah itu kan minta air susah ya. Kita tetap disunahkan mandi supaya apa? Benar-benar tahu ya Allah kita butuh banget ya Allah. Ini air saya butuh banget. Nah, ini istisqa. Walil ihrami, dan pada saat kita mau ngambil niat ihram, artinya kita mau mulai niat umroh atau mau niat haji, enaknya di hotel. Kita mandi sunnah ihram di hotel, nanti sampai mikot di Masjid Aisyah, kita cuma tinggal wudhu. Kalau udah punya wudhu lebih enak lagi, tinggal sholat 2 rakaat di Masjid Aisyah, keluar sedikit dari Masjid Aisyah, masih di dalam lingkungan, kita niat untuk melakukan ihram. Nggak mandi ya nggak apa-apa, sunnah. Kapan lagi? Walid dukhuli Makkah wal Madinah, orang yang baru mau masuk kota Mekah, kota Madinah, turun di Jeddah gitu. Kalau kagak diusir, kita nyantai, mandi dulu di Jeddah. Kalau nggak boleh ya udah masuk aja Mekah Madinah. Kenapa? Nggak susah sih kita. Bukan nggak punya tempat transit buat mandi di situ. Dulu Nabi pasti berhenti dulu, mandi dulu. Walil wukufi bi Arafah, dan apabila seseorang mau wukuf di Arafah, kita mulai wukuf itu mulai zuhur, dimulai dengan sholat dan khutbah Arafah, dan kita disuruh zikir sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Berarti kalau kita datangnya malam, jam 2 malam, itu kita enak tuh persiapan tenda dulu. Nanti jam 7 pagi, jam 8 pagi kita boleh mandi. Niatnya apa? Niatnya mau siap-siap mandi sunnah wukuf Arafah. Mandinya sunnah, tapi niatnya wukuf Arafah rukun haji. Boleh. Setelahnya jangan sampai. Kenapa? Ibadah itu. Makanya saat di situ makruh, bahkan ada yang bilang haram. Orang yang sedang wukuf di Arafah puasa, jangan. Walaupun paling kecilnya makruh. Yang disunahkan puasa mereka yang nggak wukuf. Yang wukuf jangan puasa. Kenapa? Kalau dia puasa dia lemes, ngantuk, tidur. Kalau mau tidur jangan jauh-jauh di Arafah, di Jati Indah juga bisa. Ngapain jauh-jauh di Arafah tidur? Di situ waktunya doa, waktunya minta, semuanya dikasih sama Tuhan. Makanya panas-panas kita minta, doain siapa, sebutin orang-orang yang kita cintai. Mana yang nitip doa, bacain nama doa. Mau baca, yang penting isi kebaikan. 6 jam jangan lakukan kemaksiatan. Sekarang parah, panas banget nih. Selfie, foto, ini keluar, enggak, ini yang rusak udah. Yang penting selama dia nggak keluar dari Bukit Arafah udah selamat. Cuma udah parah sekarang. Yang kita bayangin dulu orang pada diem itu, wah sekarang susah. Yang bener-bener, yang setengah bener ada juga. Jangan ikutin yang setengah bener. Nanti aja Bedaan. bener-bener bang udah berangkat ya. Yang belum bener-bener teman kita tuh setan juga itu di depan tenda dah kopi tuh gitu. Iya sih masih di Pekarang Bapak, tapi waktunya minta saya sampai minta mudah dia kesambet gede ya Allah. Ajak saya ngerokok ya kan, canda kan. Cuma jangan ya, aduh sedih kadang-kadang ada yang main handphone, ada yang nyetel musik gitu. Aduh kacau. Walid tawafi, dan bagi tawaf apa saja, kalau kita mau datang ke Masjidil Haram jangan tahiyat masjid, bahlul. Kita sunnahnya tawaf. Nah kalau kita mau ke Masjidil Haram mandi dulu yang bersih dulu. Walil kafir tidak selamat, dan sunnah mandi bagi orang kafir apabila dia masuk Islam. Bapak maaf ya, mandi sunnah sama mandi janabah itu caranya sama. Yang bedain cuma niat. Jadi benar cara yang Nabi mandi janabah sama mandi sunnah caranya sama, nggak ada beda. Orang kafir mau masuk Islam sunnah dia mandi,
Walaupun saya kalau bilang, walaupun ada yang mengatakan wajib, kenapa? Kan mohon maaf tuh kulfahnya dia dipakai kemana-mana tuh. Ada kencingnya, ada bekas hubungan, apalagi kalau masih ada jenggotnya tuh. Pastikan di kulfahnya itu numpuk tuh najis-najis besar tuh. Makanya dia dianjurkan mandi dia. Dikasih tahu bang itu dibersihin. Nah bagian yang dalam diginiin bang, dibersihin. Waduh sakit repot, sunat. Waduh sakit nggak? Enggak. Nanti ada caranya. Udah akhirnya disebut sunat. Kenapa? Mempertahankannya susah. Karena di situ sarangnya najis. Boleh nggak dipotong? Boleh, dicowak gitu kanan kiri, jadi ada mulutnya boleh. Tapi setiap habis kencing ditarik lagi, ngilu lagi, tarik lagi. Bini kita juga geli gitu kalau makan pisang ada kulitnya, geli kelihatannya. Geli kelihatannya. Walighasilil mayyit, dan bagi orang yang mandikan mayit sunnah mandi dia. Habis mandi jenazah Ustaz Rosid, ente pulang sunnah mandi. Khawatirnya ada najis yang lewat, itu sunnah doang. Wa ba'da nahwil hijamah, dan sesudah ente melakukan bekam, entenya habis ngelakuin bekam. Kalau habis bekamnya jangan mandi, pori-porinya tuh habis bekamin orang. Itu kan buang darah tuh, takut najisnya ada, sunat mandi. Wal ifaqati, dan apabila seseorang tersadar min nahwi jununin, seperti orang yang gila epilepsi, nah itu disunahkan mandi. Faslun, ini satu pasal fima yahrumu alal muhdisi, di dalam menjelaskan perkara yang diharamkan ketika seseorang sedang berhadas. Yahrumu itu haram hukumnya, artinya berdosa. Bil hadasi, itu dengan sebab hadas al asgori yang kecil. Bil hadasil asgori, haram dengan sebab hadas yang kecil. Apa? As-sholatu, melakukan sholat, gak boleh. Hadas kecil itu berarti kudu wudu. Kalau kita nggak punya wudhu, berarti nggak boleh sholat. Cuma 2 sholat saja yang boleh dalam keadaan tidak berwudhu, cuma 2. Pertama, as-sholat li hurmatil waktu, sholat dalam rangka menghormati waktu, boleh tidak berwudhu. Yang kedua, sholat lidah imil hadas, bagi orang yang terus menerus berhadas. Kan waktu kencingnya keluar kan batal tuh, tulisin aja dia boleh, gak usah diulang. Kenapa? Daimul hadas gitu. Wat tawafu, dan juga tidak boleh melakukan tawaf. Umroh, sa'i boleh nggak pakai wudhu, tapi tawaf kudu punya wudhu. Makanya tawaf itu yang penting tuh. Jadi kalau mau kentut bukan berarti nyuruh habis tawaf sholat baru, enggak. Kalau bisa pertahanin wudhu sampai tahallul. Tapi kalau nggak bisa, yang waktu tawafnya aja yang dia mau, dia harus tahu, dia harus punya wudhu. Kalau dia batal di ring keempat, di putaran keempat, minggir dia, keluar pintu 3. Kalau nanti dia nggak ngerti, dikasih tahu berhentinya di sini ya, tunggu di sini. Kerjain dulu, kita tahu sempurna, baru ngasih tahu dia. Nanti ngasih tahu dia wudhu di tempatnya, kita ajak lagi masuk. Tadi tawaf yang berapa? Ketiga, lanjutin sekarang yang keempat. Kenapa? Kalau tawaf begitu. At-tawafu kas sholat seperti tawaf, atau sholat seperti tawaf. Bedanya, dalam sholat nggak boleh ngobrol, dalam tawaf boleh ngobrol. Udah belanja belum? Belum. Baru sekoper. Baru sekoper. Udah belanja namanya. Baru sekoper. Yang sekoper satunya masih kosong aja. Boleh ngobrol. Ngomongin Ustaz juga boleh. Ustaz tuh bimbing, dia protes aja. Aduh, ini yang lagi dibilang jangan juga sayang. Jadi kalau mau manasik besok kita nih, saya juga harus fair. Misalkan saya berangkat gitu, handphonenya harus ditahan gitu, ada waktunya. Sampai ada ulama nulis ente dosa waktu potong belakangin Ka'bah lagi, waduh, makin ini lagi kita makin diserang lagi gitu. Karena memang adab kita udah jauh daripada adab. Memang boleh ente dalam tawaf, dalam haji, dalam umroh itu nggak ada rukun kauni, nggak ada. Ente di lakban aja mulutnya diam aja, asal udah niat ihram udah beres ente. Jadi namanya haji diem namanya, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan mentang-mentang boleh diem, apa aja dia ngomongin. Oh ya bu, toko Cingkalang, bu, masuk gede-gede. Oh, gua kasih bentar. Sayang. Wa masru syai'in minal Qur'ani, dan menyentuh sebagian daripada Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an di segini satu mushaf, sekarang ada selembar doang. Kalau nggak punya wudhu jangan dipegang. Selembar nih kalau udah tertulis Arab, apalagi itu terkait tentang Quran, udah nggak boleh dipegang. Kalau mau dipegang pakai aling-aling, pakai pensil, niatnya pegang pensil, jangan pegang Quran.
Wa hamluhu, apalagi bawa Al-Quran. Kalau nggak punya wudu jangan, haram, dosa. Wa yazidu, dan ditambahkan alaihi atasnya, man bagi seseorang bihi padanya itu hadasun akbar, apabila punya hadas besar. Apa? Al-muqsu fil masjid, kalau lagi hadas besar jangan diem di masjid. Apa saja yang haid, yang nifas, kalau bisa jangan masuk ke dalam masjid. Wa qiraatul Quran, dan tidak boleh membaca Al-Quran biqasdihi, dengan niat benar-benar baca Quran. Nggak boleh orang lagi junub, orang lagi haid baca Quran, nggak boleh. Kalau niatnya itu benar-benar baca Quran. Tapi kalau niatnya istirja, niatnya istighfar, niatnya doa, walaupun lafaznya Quran, boleh. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan dengan sebab kejatuhan pensil. Kaget dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bacaan Al-Quran nggak? Al-Quran. Tapi karena dia niatnya istirja, nggak dosa. Atau dia dikasih tahu gitu kan, Bu, itu anaknya alhamdulillah lulus, alhamdulillah, bentuk rasa syukur. Ada nggak alhamdulillah dalam Al-Quran? Nggak dosa. Jadi kalau dia bacanya niatnya selain baca Quran, istighfar, masih aman. Tapi walakin idza biqasdihi haram. Tapi kalau dia niatnya baca Quran, itu diharamkan. Hah? Niat belajar juga, makanya kalau dia belajar dia libur kecuali gurunya. Sekarang kalau gurunya ikut libur, dia murid ke mata-mata, maka gurunya nanti ada kekhususan, kata Syekh An-Nawawi dalam arti biar ada fi hamal Quran. Dia nggak baca Quran, tapi ujungnya doang gitu. Wa'iz gitu. Dia nggak mau baca panjang, dengan niatnya itu beristighfar ya. Walaupun ada yang mengatakan udah nggak apa-apa karena makomnya makom taklim. Maka kalau bisa ya jangan ngajar sebenarnya. Tapi kalau nggak ada lagi, emang ustazahnya dia, kalau dia head juga libur gitu, nggak ngaji. Makanya ada nanti kekhususan bagi orang yang hafal Quran dan yang mengajarkan Quran. Balikinnya juga pakai warakotnya, pakai pensil ya. Atau muridnya yang balikin, dia nggak boleh nyentuh Quran karena dia harus ngajar. Kalau guru saya itu pakai artinya apabila gitu. Jadi kita harus tahu, karena dia nggak mau baca Quran, tapi dia melihat Quran. Jadi nanti ada sendiri ya bab khusus atibian fi adabi hamalatul Quran, bagi mereka diperbolehkan untuk menjaga Quran. Kalau nggak hilang hafalan. Kalau haidnya 15 hari. Begitu pula bagi mereka yang mengajarkan Al-Quran, ada khususnya sendiri bagi mereka. Sama nanti kita bahas di sini. Sebenarnya yang haid itu kenapa nggak boleh masuk ke masjid? Ada dasarnya sih. Karena yang ditakutkan itu talwisnya, menetes darahnya. Nah sekarang nanti ilahnya itu menetes darah. Kalau sudah ditutup pakai sotek, darahnya netes apa enggak? Enggak. Berarti boleh masuk masjid. Boleh. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga kalau jamnya taklim, silakan masuk ke dalam masjid sebatas taklim. Kenapa? Pelajaran ini penting. Kalau nggak belajar dia malah susah. Tapi ada yang mengatakan enggak, memang zatnya dia, dirinya dia yang nggak boleh. Itu silakan masuk. Sahabat kita Ustaz Ismail itu mengatakan enggak, itu memang nggak bisa Ustaz. Oh ya terserah. Kalau anak masih masuk, kalau udah hilangnya ketutup. Karena Pak makomnya wajib belajar dia. Kalau dia nggak ke masjid nggak belajar, dia bodoh. Suaminya juga nggak ngerti. Lebih baik dia masuk masjid. Nanti selesai belajar, maka dia pergi. Makanya di Arautoh, di Banjar itu, kenapa nggak dijadikan masjid baru besar? Karena biar orang yang haid masih bisa masuk, yang nggak boleh masuk ke dalam masjid. Ada resikonya jadi masjid. Kenapa? Perempuan yang haid nggak boleh masuk. Tapi kalau yang begini masih auditori masih boleh, Ustaz. Di depan di Pattaya di Thailand dibikin saung di luar masih bisa ngaji. Dia duduk sambil ngaji. Kenapa nggak masuk masjid? Jadi jangan terlalu ekstrim, nggak apa-apa. Ada makom yang mengatakan demikian. Watasidul haidu wan nufasa'u, dan ditambah keharamannya bagi orang yang haid dan perempuan yang nifas, hurmatas shaumi, yaitu haram daripada melakukan puasa. Udah otomatis batal dia, wajib qada. Wal mururu fil masjid, dan nggak boleh perempuan yang haid, perempuan yang sedang nifas bolak-balik di dalam masjid. In khafat, apabila dia dikhawatirkan talwisahu, menetes darahnya. Wal istimta'i, dan tidak boleh juga seseorang bersenang-senang
bima baina surati wa rukbati, dengan apa-apa antara pusar dengan pada bagian bawahnya. Sekwilda aja, mainnya sekitar wilayah dada. Kalau dia main nanti kena kafarat. Kalau sampai jima istri dalam keadaan darahnya deras itu kena kafarat. Jangan sampai melakukan itu. Faslun fil haidi, ini fasal menjelaskan tentang haid. Ya. Karena darah yang keluar sama perempuan itu ada 3 itu. Pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah, atau orang nyebutnya dengan damul fasad, darah penyakit. Wahwa, yaitu haid, adamu adalah darah, al khariju yang keluar, min kubulil mar'ati, daripada kemaluan depan perempuan, fisihatiha, dalam keadaan sehatnya perempuan, bila sababin, tanpa ada satu sebab. Memang udah waktunya keluar darahnya. Beda ketika pecah dia karena sebab dia atlet, angkat besi, atlet apa, senam, tari, itu mah pecahnya sebabnya ada penyakit. Jadi kalau yang atletik itu bisa jadi waktu malam pertama nggak keluar darah. Kenapa? Selatnya udah pecah karena aktif, loncat-loncat itu aktif. Tapi kalau yang cuma sebatas santri, sebatas di rumah tangga, nggak sampai itu. Jadi darah ini keluar memang sudah waktunya dari kemaluan depan, bukan karena sebab apa. Intinya udah waktunya dia balik. Wa aqallu sinatin tis'u sinina takriban, dan paling rendah daripada umurnya itu kurang lebih pada saat umur 9 tahun. Jadi batasnya paling muda keluar darah haid kurang lebih 9 tahun. Wa aqallu muddatihi yaumun wa lailatun, dan paling sedikit masa keluarnya darah itu kapan? Yaumun wa lailatun, harus sehari semalam. Jadi gini Pak, syaratnya itu dia perempuannya normal. Waktu keluar darah itu umurnya paling kecil 9 tahun, dan darahnya itu harus keluar sehari semalam. Sekarang anak kita nangis, umur 11 tahun, dia bilang keluar darah dari kemaluannya. Kapan keluarnya? Tadi subuh. Sekarang zuhur udah berhenti, nggak keluar lagi, bukan darah haid ya. Kenapa? Darah haid sehari semalam. Sekarang umur 7 tahun, ngadu keluar darahnya udah dari semalam gitu, bukan darah haid, bau berobat, darah penyakit. Kenapa? Umurnya 7 tahun, belum 9 tahun. Jadi syaratnya 9 tahun dan darahnya itu sehari semalam. Jadi waktu nanti anak itu sudah haid, kita ajak buat azam nih, buat apa namanya, janji azam itu ada, niat azam itu ada. Nah, dia jangan nangis gitu, kita kasih tahu berarti subur, gini kita jelasin. Nah, nanti baru kita jelasin kalau keluar sehari semalam baru darahnya. Jadi kita harus paham umurnya berapa anak kita. Umurnya udah 9 tahun, udah keluar darah sehari semalam, itu udah haid. Wa aksaruha khamsata asyara yauman bilayaliha, dan paling lamanya perempuan haid itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi nggak mungkin dalam 1 bulan itu ketemu 2 kali haid, nggak mungkin, bohong gitu. Haid itu bisa 15 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut, yang penting masih di bawah 15 hari. Hari pertama tanggal 1 dia keluar, sampai tanggal 3 haid dia keluar. Tanggal 4 berhenti suci, dia mandi, dia sholat. Tiba-tiba hari tanggal kelima keluar lagi, berarti ini hari yang keempat. Terus dihitungin sampai 15 hari. Ketika 15 hari masih keluar darah lagi, sudah lebih dari 15 hari, ini bukan darah haid, namanya darah istihadah. Maka wajib buat dia sholat, maka wajib buat dia puasa, dan boleh dijima. Namanya istihadah. Sholatnya nanti kayak orang dari hadas, azan, bersih-bersih, wudu, langsung sholat. Jadi jangan mau dibohongin, maaf mas lagi haid, habis gue hitungin, maaf mas lagi haid, udah 15, ini udah lebih, ini udah hari ke-17 haid mulu, udah renceng aja udah. Penipuan ini bang ini, makanya mulai mulu, rugi gua ya. Iya, akal-akalan ini. Enggak mungkin dalam 1 bulan ketemu 2 haid. Untung gak ada perempuan. Gak ada perempuan. Wagalibuha, dan paling umumnya orang haid sitatun ausab atu ayamin ma'alayaliha, yaitu 6 atau 7 tahun 6 atau 7 malam.
Umumnya tuh yang masih gadis, yang masih di bawah 56 sekarang 56 apa 55 nah. Antara orang yang mau menopause 56 itu stabilnya itu 6 sampai 7. Kalau dia hormonnya biasa, hormonnya normal, tapi kalau hormonnya habis hamil lahiran, nah itu agak sedikit berubah menurut dokter gitu. Cuman umumnya 6 sampai 7 hari. Jadi kalau istri kita headnya 10 hari masih head ya. Anak kita bilang 12 hari masih head ya. Kita suruh hitung dia, kita belajar hitung. Kita sendiri, saya sendiri belajar hitung. Kapan yang tanggal 7, saya tulis tanggal 7, saya coret tanggal 7. Pas mau hari ke-7 saya tanya, udah berhenti belum? Udah, kok tahu gue itu? Gak itu. Selesai tuh, waktu masih baru nikah. Punya anak pertama, berubah. Suaranya terus banget. Udah hari ke-8 berhenti. Berhenti yang, karena nanti saya pengen cerita nih. Yang masalah waktu head tanggal 15. Masih bisa ya? Udah berhenti di hari ke-8, mandi. Nanti mandi saya bilang, sholat, asar dapat, malam keluar lagi, hitung lagi, berarti nambah. Ini hari yang ke-8. Saya itu sampai 15 istirahat tuh, beli softtek yang gede, yang pakai sayap. Pakai sayap L'Oreal, isi 14, harga 28.500. Puas kan lo? Iya, beli tuh, hitung lagi sampai habis. Ini istirahat tuh nih, waktu istirahat tuh dia wajib puasa. Kita wajib tahu sambil ngajarin dia. Nah, Nabi sering bilang begini, kaidahnya gini. Banyak saya lihat, kata Nabi, perempuan itu berada di dalam neraka karena sebab dia itu suka mengkufuri atau nggak pandai berterima kasih sama nikmat yang diberikan sama suami. Yang kedua terkait masalah sholatnya, perempuan itu suka kejebak meninggalkan sholat, dia kira tidak harus mengkodok padahal wajib mengkodok. Memang benar, sholat itu nggak perlu dikodok, yang dikodok puasa. Tapi yang bagaimana headnya? Contohnya kalau misalkan headnya bersih. Kalau headnya bersih, kamu headnya bersih kapan ya? Besok bersih saya. Maka setiap waktu mau sholat dicek kemaluannya, ambil tisu, ambil kapas, udah bersih dia, maka wajib buat dia mandi. Kata dia, aduh dinginnya, ntar aja dah. Gak mandi nih dia, berarti gak sholat subuh. Udah satu tuh jadi dari. Terus tiba-tiba langsung berangkat kantor. Di kantor gak sholat zuhur, orang belum mandi, gak sholat asar, gak sholat maghrib, nyampe isya, itu dia harus dikodok. Kenapa? Dia udah bersih. Kan ada itu, males mandi besok pagi aja. Dia udah ninggalin subuh, wajib kodok. Itu satu. Yang kedua, kaidahnya tanggal head plus 15 menit. Ingat, tanggal head plus 15 menit. Istri kita headnya tanggal 8. Tanggal 8 dia head. Kita tanya, headnya kapan? Ini sudah waktunya head. Dicek kemaluannya, ya. Dicek sama dia pagi subuh, belum ada ya, berarti masih sholat ya. Udah sholat subuh, sholat subuh terus kegiatan dia. Nanti dia masak tuh. Waktu dia masak jam 11, nggak ada istilah tanggung. Dia cek kalau udah datang azan subuh. Kalau dia nggak cek, nanggung masak, mau jemput anak nanti jam 1, dia masak khusus sampai ketemu jam setengah 1. Pas setengah 1 dia cek, ternyata keluar darah, wajib kodok nanti dia sholat subuh. Kenapa? Udah melewati 15 menit daripada waktu sholatnya. Tapi kalau misalnya dia masak, dicek ternyata jam 12 lewat 10 menit udah keluar darah, nggak wajib dikodok. Tapi kalau udah lewat 15 menit dia wajib kodok sholat. Hati-hati makanya. Kalau udah dikit lagi mau head, ini pas dicek setengah 3, yes, keluar darah, nggak wajib sholat. Lu zuhur tadi wajib sholat. Kenapa lu seneng? Harusnya sholatnya tadi di depan. Dia nggak kodok, dengan tenangnya masuk neraka. Giliran masuk neraka, yang disalahin kita lakinya. Saya nggak diajarin sama Ustaz Rosyid. Dia mah ngaji gua sendiri aja. Oh, ditarik, sama-sama masuk neraka. Masalah kakung bisakot. Kalau dalam nakun minum musolik, walau nakunut imul miskin gara-gara sholat sama makan harta yatim. Padahal kita udah ngajarin. Nah ini repot, makanya kudu tahu tuh kalau head plus 15 daripada waktu sholat, jaga-jaga. Tapi kalau udah menopause mah udah enak. Tapi siapa yang mau kawin sama yang 78, 80? Ngikutin Nabi juga kan kita nggak mau. Ya itu tuh plus 15 itu yang harus dipahami.
Fa inna qasadamu, maka apabila kurang darah an aqallil muddati, daripada paling lamanya darah, auzada atau melebihi ala aksariyah, dari kebanyakan, kurang sehari semalam atau lebih daripada 15 hari, fahuwa damun fasadin, itu yang namanya darah penyakit atau darah istihadah namanya. Kalau kurang itu darah penyakit, neng. Kamu gak sehari semalam, namanya haid harus sehari semalam. Kau keluar daripada waktu subuh sampai ketemu subuh, itu namanya darah haid. Kalau kurang bukan. Darahnya 15 hari walaupun tidak mutawaliyah, tidak bertutur, lebih keluar di hari 16, itu darah damun fasad. Begitu juga dengan nifas. Nifas itu umumnya itu lahso, apa namanya, paling cepatnya satu buangan air, cuy gitu. Seapa ya kalau kita cuy itu apa? Dia udah seperludahan, itu paling halus itu. Cuy. Sayyidatuna Fatimah lahir maghrib, ya kan, maghrib sholat, lahiran, cuy, habis lahirin cuy gitu, kering, mandi, isya udah sholat. Fatimah doa, al-batul. Kalau Fatimah Pondok Indah lama ya. Ini kan buat sampel. Jadi kenapa Imam Syafi'i punya kaul yang berbeda? Karena dia melihat perempuan yang di Mesir sama yang di Irak beda. Jadi kalau ustaz, bukan berarti dia nggak kekeh sama pendapatnya. Karena nanti berkembangnya zaman, hukum itu berubah. Kalau Al-Quran solihun di kulit zaman wa makan, tapi kalau tafakur ini nggak bisa. Kalau ada sesuatu ternyata ilatnya bisa ditahan, harus berubah hukumnya. Dan al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam, itu harus berlaku kaidahnya. Usul fikih itu berkembang. Jadi kalau dibilang kaulnya kok berubah, nggak berubah, memang keadaannya yang berubah. Kenapa bisa 9 tahun? Karena Imam Syafi'i neliti satu-satu. Oh 9 tahun. Kalau istihadah sholat wajib ya, wajib puasa, boleh dijima. Wa aqallut tuhri, dan paling bersihnya, paling sedikit suci perempuan, bainal haidotaini, di antara 2 haid, ya kan? Khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari. Makanya nggak mungkin dalam 1 bulan 2 kali haid kemudiannya. Masa iya gitu. Tapi apa? Wala hadda li aksarihi, tidak ada batasan li aksarihi, bagi ukuran waktu sucinya nggak ada. Karena ada perempuan, mohon maaf, mohon rindu, itu haidnya 3 bulan kali kan? Kayak istrinya Ustaz Nabawi itu haidnya jarang, 3 bulan kali baru haid. Berarti kan sucinya lama itu. Kalau suci bisa lama. Tapi kalau haid aturannya ada. Lu paling lama 15 hari, walaupun bocor darahnya 38 hari. Yang dihitung haidnya cuma 16. Hitungin aja. Berarti 16, 15 ini istihadah, wajib sholat. Waktu nyambung lagi dengan darahnya, ini udah mulai haid lagi. Itulah repotnya kalau memang perempuan nggak teratur. Tapi tidak akan repot kalau kita paham ilmunya, nggak bakal repot. Ini tentang masalah haid. Besok kalau malam minggu kita bicara tentang nifas. Walaupun di sini cuma 3 baris, saya pengen sedikit agak panjang. Karena nanti dari darah nifas ini kita bisa paham sebenarnya anak ini anak kita atau bukan. Jadi sebenarnya kita berhak jadi wali atau tidak bagi anak ini. Itu bisa kelihatan dengan darah nifas. Jadi kan boleh nggak dia mewali ini? Siapa yang jadi wali? Nah itu bisa kita lihat daripada kencangnya darah orang yang keluar pada saat nifas. Saya kira cukup sampai sini. Mudah-mudahan bisa hatam di akhir Ramadan. Barangkali bisa, jangan pesimis. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Menurut ini kalau misalnya orang baru masuk Islam, cuma habis masuk Islam itu syahadat langsung nikah, nggak apa-apa, belum mandi atau belum apa, Sunnah di sini sunnah. Masalahnya nggak apa-apa. Mau dibilang dulu Islam mau kawin terserah. Yang penting udah syahadat Islam. Nahnu bizawahir wala nahnu bisoal, boleh. Cuma nanti kalau bisa dia sebelum hubungan wudu, habis wudu jima, nanti mandi janabah. Nggak apa-apa, udah Islam dia. Yang kita pakai kita pilih ya. Nanti kalau ketemu Fatul Mu'in ada yang bilang wajib, beda lagi. Jadi kita kalau berfatwa itu melihat umur.
Ustaz Jaya Mualim Kamal itu bacanya udah luas. Jadi kalau dalam makom tentu dibilang boleh, ada kaulnya itu silahkan Pak. Ini kaul kita mengatakan sunnah aja Pak. Tadi ada kaul yang mengatakan Wajib mandi dulu karena dia pernah najis. Ini boleh di sini hukumnya sunnah. Dasarnya apa? Kitab ini baca Adlurul Bahiyah Syatudina. Gitu. Asal punya bacaan nggak apa-apa. Inilah yang dibilang Ustaz Sapi bukan bertaklid, sekarang udah naik beliau. Kalau taklid itu buta bener, gua mau ngikutin Kiai Haris gak, bodo amat. Kiai Haris baca itu, gua baca ini. Kalau ini enggak, kita udah belajar nih, bukan bertaklid lagi, udah berilmu kita. Sehingga kita melakukan Ustaz udah bisa, udah ada dasarnya. Yang bilang sunnah siapa? Ini ada di kitab. Suruh baca. Gua nggak bisa baca, jangan marah, nggak bisa baca marah. Paham sudah? Aman ya? Apa Kesin ini yang tadi masalah wudhu kamilan qablahu. Yang tadi misalnya berarti kalau dia mandi tanpa diawali wudhu atau diakhiri setelah mandi wudhu lagi, berarti dia nggak boleh langsung sholat. Nah, terus yang kedua, kalau tadi wudhunya sebelum mandi disisain kaki, berarti dia nggak dapat wudhu sunnah. Iya. Begitu. Bukan nggak dapat wudhu sunnah. Caranya begini maksudnya. Kita selalu mengatakan begini, harusnya kalau sudah hadas besar, hadas kecil kan keangkat. Iya. Itu kan? Iya. Iya betul, asalkan kamu tahu caranya. Caranya gimana? Meletakkan wudhu itu di depan, bukan di belakang. Lah kalau sekarang mandinya udah selesai, apa mananya wudhunya dong? Oh mandinya udah selesai, kenapa harus wudhu lagi? Ini yang dibilang aneh. Makanya wudhunya taruhnya di depan. Sunnahnya sebelum mandi. Kalau sunnah sebelum mandi, kalau mau dapatkan sunnah, bukan berarti yang tadi menyisakan kaki nggak dapat sunnah. Dapat sunnah, dia udah sunnah wudhu tapi nggak sempurna. Udah dibilang wudhu, udah wudhu tapi belum sempurna. Kalau yang pertama itu wudhunya sempurna, tapi dengan catatan tangannya nggak boleh aneh-aneh. Kebual nggak boleh, kesini nggak boleh. Buat ulama kita, kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Mau'izatul Mu'minin itu merah. Maka caranya tinggalin aja kakinya, sunnah wudhunya dapat, mandinya dapat. Nanti selesai mandi janabat, baru dilanjutkan kaki. Selesai itu semua udah langsung sholat. Tinggal ngomong, tinggal niat kaki gitu. Iya, lanjutin kaki. Karena semua bentuk wudhu harus niatin. Saya lanjutin kaki, ya udah beres. Gitu. Ya bukan yang baru, katanya baru tahu. Iya, baru tahu. Gitu mah. Kalau dia sempurnakan, dia semakin semua. Iya, nggak apa-apa. Cuma resikonya tangannya jangan sono-sono. Waktu megang kemaluan begini. Jangan pakai ini, jangan pakai bagian dalam nih. Pakainya harus keluar ini. Gini. Boleh begini, boleh. Yang penting nggak boleh ini ya. Boleh begini. Cuman kan ada yang kalau nggak begini kayak enaknya. Kalau gini-gini. Karena dibuka aja nih pasirnya banyak, ini banyak. Batal. Nah, kalau batal berarti kan nanti habis mandi wudhu lagi gitu. Makanya intiatnya nisain kaki begitu. Ya. Kalau Musa Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim itu dalam undangan, tapi dalam bahasa Arab masih bahasa Gimana? Menulis Bismillahirrahmanirrahim dalam undangan. dalam undangan itu udah haram. Makanya besok digunting dibakar. Nah itu bagi kita yang menerima itu bagaimana? Beban marahin yang undang. Lakukan apa biar dibilang Islam? Iya. Oh usah, jadi repot. Besok saya harus kena guntingin, dibakarin. Itu kerjaan saya di Surabaya. Undangan Bismillah semua itu. Iya. Emang kalau nggak pakai Bismillah nggak dibilang orang Islam? Nah, nggak nyusahin kita. Kalau ditaruh di bawah nanti injek doang. Karena itu amanahnya udah ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah masih umum ya. Kalau Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu pakai Sama ayat itu taruh itu. Bagusnya terjemahnya aja. Itu kan bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab sih nggak Bahasa Indonesia itu mah. Bahasa Al-Quran. Bahasa Quran Bismillah. Arum 21-nya beda. Arum 21. Kalau Arum 21 mah artinya boleh. Kalau ditulisnya wamin ayat ininya itu nggak boleh. Nah maksud saya gini, ente emang kalau nggak pakai embel-embelan Al-Quran nggak dibilang Islam. Udah jelas itu nikahin Haji Rosid itu orang Islam, Haji. Kalau depannya PDT. Ya, bakal dulu nih. Udah minta maaf, nggak dosa. Kalau kita wudhunya 2 kali boleh nggak? Ya ulang kapan?
Wudu. Berarti nggak yakin kan itu pasti batal kan? Iya. Boleh, tapi ente termasuk yang tadi itu apa namanya israfu bil ma, Makruh kan. makruh berlebih-lebihan dengan air. Islam itu kenapa musuh kita orang Islam semakin banyak belajar, musuh kita itu was-was. Iya, makin luas. Ada guru kita, saya nggak perlu sebut, penyakitnya was-was. Dan was-was itu bukan penyakit orang alim. Orang alim itu nggak was-was, harus yakin sama perbuatannya. Saya selalu bilang kalau yang klepdol yakin kalau kencing itu masih suka netes, bersihin istibro. Habis istibro udah pakai sempak, ambil air cipratin sempaknya supaya kita yakin dulu. Begitu juga dengan wudhu. Kenapa Ustaz harus 2 kali? Karena tadi pas mandi gua khawatir kena geslok pakai tangan. Dia kalau nggak khawatir kenapa nggak nyisain kakinya aja dua? Ustaz dari mana? Ada bacaan yang lain, saya campur. Itu bacaan kitab kita di Moizatul Mukminin yang bilang Imam Ghazali, yang ringkas Syekh Jamaluddin Al-Qasimi gitu. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala sunnah, nggak memberatkan buat kita. Sekarang kayak tadi yang baru awal, udah gua mandi aja dah, nanti habis mandi wudhu. Ya iya boleh, wudhunya buat sholat tapi nggak dapat sunnah sebelum mandinya. Nggak ada ganjarannya dikit gitu. Kita kan ngomongin ganjaran, bukan ngomongin boleh apa enggaknya. Yang mandi belum. Masalah sholat yang boleh nggak berwudu gitu ya. Iya. Kalau sholat mayat gimana? Boleh nggak? Tanpa Sholat jenazah tanpa wudu nggak boleh, harus harus pakai wudu. karena ada dengar gitu juga. Enggak, walaupun nggak pakai itu nggak bisa. Dia nanti kalau dalam makom tayamum, memang dia nanti niat tayamumnya disunah, dianggapnya dalam makom sholat jenazah. Tapi asli tetap itu fardu kifayah. Orang sholat yang wajib menggunakan wudu, namanya juga sholat. Lalu ngitung darah haid wanita itu per 1 hari itu apakah dia harus seharian penuh atau misalnya 1 hari seret itu terus bersih mandi, apa itu udah dihitung 1 hari apa bagaimana sih ngitungnya? Kalau hitungan hari dianggapnya hitungan 1 ya siang sama malamnya. Ente bang, jangan bayangin perempuan itu ngocor terus, habis darahnya mati dia. Oh kenapa? Ganti istri kita. Dia kencang itu cuma di hari 1 sampai 4. Sosoknya nanti bercak, tergantung. Kalau saya punya istri itu sampai hari keempat itu keras sama sumbilangan, sakit pinggang semuanya itu. Kita hitung itu 1, 2, 3. Besok masih keluar darah bukan berarti ngocor. Dilihat soteknya masih ada nggak? Masih ada, itu masih ingat namanya. Walaupun siklus darah di situ nggak sebanyak sama yang pertama. Kalau yang pertama sampai double sempak ya, double sempak. Kenapa? Beres banget. Jadi jangan mikirnya wah ini udah tinggal enggak. Pokoknya waktu sholat dilihat masih ada darahnya nggak? Masih. Tapi kalau pas dia sholat udah nggak ada darahnya, cek lagi gitu, udah nggak ada, baunya udah nggak ada, sholat. Habis asar keluar lagi, lanjutin lagi, ini hari yang keempat gitu, cara gitu. Termasuk flex. Kalau flagnya piktai namanya, kalau piktai putihan itu beda, beda di luar daripada itu. Piktai mah wajib sholat, itu putihan. Flek darah, Flex darah maksudnya bukan. flek darah. Iya, kalau masih black darah dalam hitungan head masih di bawah 15 itu masih head namanya. Tapi kalau sudah di luar 15, biasanya piktai keputihan itu jorok. Oh iya, kotor. Darah kotor. Jadi perempuan itu bukan dari darah headnya, bukan. Di luar itu justru dia keluar sendiri. Wow, kami kotor itu karena kemaluannya nggak bersih. Tapi sekarang bercak Ustaz, iya masih dalam hitungan head apa enggak? Masih di bawah 15 hari, masih head, masih keluar namanya. Walaupun nggak head yang saya bilang, dia nggak 15 hari nembak mati dia, nggak bisa darah. Hari pertama keempat itu udah hitam, black, bau. Untuk kita cuci, buat darahnya, buang pakai supaya nggak dicium sama jin. Jangan langsung dibuang, jin diemin darah itu demen ya. Buang, bersihin, ikat, buangin. Kita belajar, karena di situ saatnya saya demen belajar tuh pas punya istri, benar-benar tahu. Oh gitu. Sayangnya 1 istri, jadi nggak ada. Iya guru. Ada yang dibilang kan yang Dilanda melahirkan. yang langsung kan. Ada yang lipat berarti tidak waktunya itu. Kalau yang nifas, Iya. kalau yang nifas tidaknya, kalau yang bareng wiladahnya.
Nah dia mandi itu karena sebab melahirkan, Iya. mau kering atau tidak, basah tidak dia wajib mandi. Nanti masuk darah nifas mulai nih. Nah nanti gitu makanya guru. Besok saya mau bilang, nifas itu ada yang nggak langsung keluar. Iya. Nanti kalau dia nggak keluar pada batas tertentu, berarti yang keluar ini bukan nifas, udah haid. Makanya besok nifas agak lama sedikit, malah kalau ada coretan lebih enak. Ya nanti ya. Karena ini terkait masalah wali anakan. Yang 500 Ya, kalau enggak juga kalau bisa gini tadi story bisa paham gampang.